Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia Siang. Perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru. Bahwa walaupun belum dinyatakan sebagai bencana nasional, tapi semua perhatiannya sudah levelnya itu sudah setingkat dengan bencana nasional. Itu penting kami ingin dengar dan ingin saya sampaikan kepada masyarakat di NTT yang mungkin masih bisa mendengarkan kita siarannya di kesempatan kali ini. Mohon bersabar untuk bisa mendapatkan bantuan-bantuan ini karena memang situasinya cuaca masih buruk di sana, banyak akses yang masih tertutup begitu. Mas Raditya, sedikit kita ingin menggambarkan pasca bencana, walaupun nanti saya akan kembali kepada situasi terakhir di sana menurut BNPB di NTT. Apakah selama ini BNPB memang kesulitan untuk menerapkan apa yang harus sebenarnya Indonesia terapkan sampai ke rakyatnya begitu, dengan situasi masih sebagai lembaga yang bukan kementerian? Mas Raditya? Terima kasih. Jadi sebetulnya fungsi BNPB Undang-Undang 24 juga adalah sebagai koordinator, komando, dan pelaksana. Jadi 3 fungsi ini yang jelas-jelas secara eksplisit dituangkan dalam undang-undang. Dan tentunya ini juga kita berkoordinasi dengan kementerian lembaga dan bahkan akhir tahun lalu Bapak Presiden telah menetapkan rencana induk penanggulangan bencana 2020 sampai 2044 yang artinya itu menjadi pedoman dalam penanggulangan bencana, dan ini pertama kali di Indonesia, bahkan di internasional global belum ada perencanaan penanggulangan bencana yang bersifatnya memang sampai 25 tahun. Targetnya 2045 Indonesia resilience terhadap bencana ini, artinya kita mampu. Dan yang berikutnya dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, kami juga selalu melakukan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal standar pelayanan minimum. Ini sudah ditetapkan dengan Permendagri 2018 terkait dengan Permendagri 101 terkait dengan standar pelayanan minimum, bahwa setiap informasi ancaman dan risiko diwajibkan disampaikan kepada publik oleh pemerintah daerah. Kedua, dalam hal kesiapsiagaan masyarakat harus sudah bisa melakukan, dan ini yang ketiga adalah dalam hal bila mana terjadi bencana dapat dilakukan secara responsif, secara cepat dan efektif. Dan ini sudah mandatori, dan artinya itu sudah diharapkan masuk di dalam RPJMD dan APBD. Artinya perangkat legislatif, perangkat regulasi peraturan perundangan sudah lengkap. Tinggal sekarang yang kami butuhkan adalah komitmen kepala daerah. Saya rasa dengan desentralisasi, otonomi daerah, ini menjadi tantangan kita bersama bagaimana tata kelola desentralisasi dalam penanggulangan bencana ini dari pusat ke daerah menjadi penting. Dan ini menjadi PR atau mungkin tantangan adalah bagaimana. Selama ini Mas Raditya ada kendala BNPB bekerja sama dengan pemerintah daerah? Misalnya begini, informasi-informasi yang disampaikan, apa yang harus dilakukan oleh kepala daerah dari tingkat provinsi, kabupaten sampai kota, masih banyak nggak yang nggak menjalankan itu? Penanggulangan bencana yang harus dilakukan sebelum bencana terjadi, Mas Radit? Mas Bayu, kalau kita bicara bencana, sekarang kita jadi pengelolaan bencana di mana memang seluruh cycle, itu termasuk pasca kejadian bencana itu menjadi penting. Dan ini koordinasi kan kami juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri yang menjadi dalam hal pemerintah daerah. Tentunya dan KPI sampaikan mandator monitoringnya dengan sudah dilakukan, SPK-nya sudah ditetapkan. Artinya sekarang terkait penilaian ini dapat dilakukan oleh dan perangkat implementasinya. BNPB sendiri memfasilitasi mulai dari kajian bencana sampai bencana diharapkan dapat dilakukan di pemerintah daerah. Dan tantangan bagaimana mengintegrasikan atau memungkinkan mengarus utama perencanaan penanggulangan bencana ini masuk dalam MD mereka dan program menjadi prioritas. Nah, catatan kami, 4% dari 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia sudah memiliki, artinya masih banyak PR lagi di kabupaten kota, terutama wilayah-wilayah yang masih mungkin belum memiliki RTP ini, dapat memiliki perencanaan yang lebih
Dimengerti Mas Radit. Karena tadi seperti Kang Maman bilang, pejabat BNPB daerah begitu ya, Kang Maman ya tadi mengatakan itu kadang-kadang dipilih hanya sekedar dipilih. Kadang-kadang dari pejabat di daerah yang udah tersisa nggak ada pos lagi ditaruhlah di BNPB daerah. Mungkin dia tidak mengerti mitigasi bencana. Hal-hal semacam ini kan nggak boleh sebetulnya terjadi di Indonesia yang memang seluruh wilayahnya, Sabang sampai Merauke, rawan bencana. Hal semacam ini kesulitan untuk diperbaiki, Mas Raditya. Saya yakin koordinasi ini dilakukan, disampaikan keberatan-keberatan ini oleh BNPB. Apa jawabannya kemudian, Mas Radit? Jadi begini Mas Bayu, kami sudah melakukan review ulang kajian risiko bencana telah dilakukan sejak 2012 dan baru tahun ini. Kemarin kami sudah review ulang dan kami serahkan kembali kepada provinsi untuk menjadi ini kita bicara dulu dari sertifikasi ya, peraturan perundangan, perencanaan dan pemetaan semuanya berbasis pada scientific. Jadi kita sertifikasi ini yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah, terutama untuk provinsi sebagai perwakilan dari pemerintah pusat untuk mengendalikan kabupaten kotanya, melakukan berkoordinasi. Dan ini sudah dikembalikan lagi kepada provinsi untuk diharapkan itu dimanfaatkan dalam perencanaan termasuk tata ruang, pengendalian lingkungan. Termasuk memilih pejabat-pejabat yang bisa mengerti, duduk di posisi BNPB daerah, kira-kira begitu kan? Nanti ada semacam panduannya begitu? Ini menjadi tantangan kan, kembali lagi ke masalah otonomi. Nanti mungkin Pak Maman bisa detail, tapi mungkin lebih bisa bagaimana saya yang selalu mengalami perbedaan dan di daerah yang tentunya tidak punya banyak kendali karena kita bukan vertical line atau daerah karena kita decentralized. Ya, oke. Kang Maman, dalam ngobrol kita pagi hari ini tentu Mas Raditya ini nggak seperti Kang Maman lah. Mohon maaf ya Mas Raditya, tapi saya kepingin saya yakin lah BNPB berupaya sebaik-baiknya begitu. Jadi saya tanyanya ke Kang Maman aja ketika memanggil atau rapat dengar pendapat dengan BNPB gitu. Pak Doni itu ngeluhnya apa aja gitu, berkaitan dengan hal-hal yang kemudian membuat BNPB sepertinya tidak bisa berbuat banyak untuk membawa sebuah daerah, provinsi, kabupaten, kota untuk mampu bersiap membuat mitigasi bencana begitu. Kang Maman. Ya, yang pertama kita sepakat bahwa negeri ini adalah negeri yang memang rawan bencana. Ya. Kita bahkan masuk di 3 besar Asia kalau nggak salah ya Pak Radit. Yang kedua, kita melihat bahwa BNPB itu adalah institusi yang profesional menghadapi bencana. Ya. Memiliki orang-orang seperti Pak Raditya Jati ini, Pak Jati, itu soal data dan fakta itu jelas dan cepat. Nah sayang, keprofesionalan BNPB dan kebutuhan kita akan kehadiran BNPB yang lebih power, itu terkendala oleh status BNPB sendiri. BNPB itu anggarannya kecil, Mas Bayu. BNPB itu dibutuhkan ketika bencana, semua pakai helikopter dia, tapi helikopternya aja pertanyaannya dari mana itu biayanya dan lain sebagainya. Nah, makanya dalam revisi Undang-Undang Penanganan Bencana, kita ingin menguatkan BNPB. Dari BNPB kita ingin menguatkan BPD daerah. BPBD Jawa Barat aja yang gede itu ternyata anggarannya sangat kecil. Bagaimana bisa menangani bencana? Yang kedua, kita melihat BNPB itu punya orang-orang yang profesional. Dia betul-betul paham akan bencana. Nah ini yang harus ditularkan ke bawah. Ya. Sehingga nanti pejabat-pejabat BPBD itu adalah orang yang memang punya harisma dan kekuatan untuk mengkoreksi tata kelola, mengkoreksi alih fungsi lahan. Ini jangan Pak, jangan dilakukan. Ini izin perumahannya jangan seperti di Cimanggung dong, akhirnya longsor dan terjadilah korban. Nah itu harus keluar dari pejabat-pejabat BPBD. Ya. Ini bukan, BPBD, Kang Maman, ini bukan pertama kalinya loh Kang Maman menyampaikan ini. Saya ingat betul di Kompas TV, mungkin di media lain juga Kang Maman sudah menyampaikan. Apa kendalanya tuh? Kok nggak 1 langkah, 2 langkah ke arah sana kok belum terjadi? Ada yang menolak? Kalau Mas Bayu tahu, dalam revisi Undang-Undang Penanganan Bencana, kita terjadi deadlock 3 kali. Karena
ada upaya dari teman-teman yang ingin coba menghilangkan BNPB. Jadi alih-alih menguatkan BNPB, malah akan menghilangkan BNPB, kan gila banget gitu lah ya. Akhirnya kita bilang bahwa kami di Komisi 8, di Panja penanganan bencana ini, revisi penanganan bencana ini, satu ingin menguatkan BNPB. Yang kedua ingin bahwa nilai-nilai penanganan mitigasi bencana menjadi prioritas Republik ini, siapapun presidennya. Maka saya ingin memasukkan penanganan bencana ini menjadi semacam masuk nanti di pokok-pokok haluan negara yang sedang dibahas di Badan Kajian MPR. Kebetulan saya anggota Badan Kajian MPR. Saya bicara banyak banget bahwa kalau kita komunikasi dengan BNPB itu nyambung, enak, dan cepat. Tetapi karena kendalanya anggarannya sedikit, orangnya sedikit, sementara bencananya di mana-mana, saya kalau telepon Pak Jati atau Pak Doni itu langsung direspon. Tapi kalau dia tiba-tiba harus berangkat dalam satu bencana bareng, seperti kemarin di Cimanggung bencana, lalu tiba-tiba bencana banjir di daerah Kalimantan, itu kan sulit sekali. Nah, oleh sebab itu, kita berharap semua sinergitas ini difokuskan bagaimana kita memiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini bisa naik kelas menjadi kementerian, dan di dalamnya ada mitigasi bencana, tata kelolaan, dan lain sebagainya lewat kajian-kajiannya, dan itu diikuti oleh kepala-kepala daerah. Jadi kita jangan berharap bencana ini berakhir kalau alih fungsi lahan terus-menerus, kalau izin pembangunan perumahan dengan mapas gunung, normalisasi sungai tidak terjadi. Kita hanya sekedar ingin melihatkan bencana itu menjadi drama solidaritas sosial. Pada sungguhnya yang harus kita perbaiki adalah hubungan kita dengan alam dan sikap kita dengan masyarakat dalam menghadapi alam ini. Itu yang penting. Jadi jangan sampai waktu bencana, wah semua sibuk. Tetapi dia sendiri menikmati tambangnya, dia sendiri menghancurkan hutannya, dia sendiri mendangkalkan sungainya. Jadi bohong-bohongan banget orang itu menurut saya. Dimengerti. Dan kita titipkan ini ke Komisi 8, selama masih ada Kang Maman Imanul Haq di sana, kita berkoordinasi terus ya Kang. Mudah-mudahan bisa 1, 2, 3 langkah perlahan tapi pasti kita menuju ke sana. Amin, amin. Amin. Saya sedikit kembali ke Mas Raditya Djati untuk situasi di NTT. Semua orang, termasuk saya secara pribadi, membaca 2 hari terakhir media termasuk diturunkan terus oleh Kompas selama ini. Tadi malam kita breaking news untuk memberitahu kepada Anda semua pemirsa Sapa Indonesia, perlu solidaritas dari kita semua untuk membantu NTT, apapun nanti bentuknya. Mungkin akan ada banyak tempat untuk memberikan sumbangan atau memberikan dana kemanusiaan begitu. Mas Radit, dengan situasi seperti saat ini, masih kalau ada bencana kita masih reaktif seperti ini, koordinasi terus akan dilakukan oleh BNPB secara profesional, saya meyakini itu. Dan ini semua on the right track ya saat ini untuk NTT, Mas Radit, situasi-situasi untuk membantu di sana, perhatian pemerintah full begitu. Mas Radit ya, menutup obrolan kita. Betul Mas, baik. Jadi sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa totalitas semua sumber dana kita upayakan untuk membantu NTT sesuai dengan arahan Bapak Presiden, dan Bapak Kepala BNPB juga masih berada di lokasi untuk melakukan koordinasi dan membangun posko-posko untuk segera seluruh kabupaten kota yang terdampak langsung bisa melakukan evakuasi dalam masa tanggap darurat ini, termasuk juga nanti masa pemulihan. Jadi belajar pengalaman yang lalu, jadi kita semua melakukan hal yang terbaik dan optimal untuk melakukan penanganan darurat. Meskipun tantangan-tantangan yang tadi telah disampaikan di awal memang menjadi upaya kita menyelesaikannya, tapi upaya yang kita upayakan dengan jalur udara pun juga hari ini juga terkirimkan jet kargo untuk mengirimkan bahan logistik yang akan disampaikan kepada masyarakat yang bersama. Baik, salam untuk seluruh tim BNPB, salam untuk Pak Doni, dan titip koordinasinya sebaik mungkin untuk saudara-saudara kita di NTT, para Raditya. Mudah-mudahan semua bantuan ini semaksimal mungkin bisa kita berikan untuk saudara-saudara kita di sana dalam 1-2 hari terakhir ini. Terima kasih. Sambil menunggu nanti situasi, saya doakan mudah-mudahan BNPB bisa lebih berdaya seperti Kang Maman tadi sudah sampaikan. Amin. Mas Raditya Djati, Kang Maman Imanul Haq, terima kasih masukannya untuk kita semua. Selamat pagi, salam sehat.